Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi Tenggara, yakni cerita rakyat La Sirimbone. Yuk simak ulasannya, namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. La Sirimbone adalah seorang anak laki-laki yang baik hati. Ia tinggal bersama ibunya, Waroe. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Suatu hari, seorang pedagang kain dari desa Lapatamba datang menemui mereka. Saat melihat Waroe, Lapatamba langsung jatuh hati. Seusai berdagang, Lapatamba pergi menemui sesepuh desa untuk meminta izin menikahi Waroe. Dengan restu para sesepuh desa, akhirnya Waroe bersedia menikah dengan Lapatamba. Apalagi Lapatamba berjanji akan menyayangi La Sirimbone seperti anak kandungnya sendiri. Namun setelah menikah, rupanya Lapatamba mengingkari janjinya. Ia meminta Waroe untuk membuang anaknya itu ke hutan. Betapa hancur hati Waroe, tapi ia tak berani membantah permintaan suaminya tersebut. Apalagi Lapatamba mengancam akan membunuh La Sirimbone jika ia menolak permintaannya. Dengan berat hati, terpaksa Waroe membuang anak satu-satunya sambil berurai air mata. Waroe berpesan, "Jaga dirimu baik-baik anakku. Ibu yakin Tuhan selalu akan melindungimu. Ibu tidak akan pernah berhenti mendoakanmu." La Sirimbone pun ikut menangis. Ia takut tinggal di hutan itu sendirian. Namun ia sadar sebagai anak laki-laki, ia tak boleh cengeng. Sepeninggal ibunya, La Sirimbone meneruskan perjalanan ke dalam hutan. Setelah beberapa hari berjalan, ia menemukan jejak kaki. Bukan sembarang jejak, jejak kaki itu sangat besar. "Wah, makhluk apa yang punya kaki sebesar ini?" ucap La Sirimbone dalam hati. Ia lalu mengikuti jejak kaki itu dan tibalah ia di sebuah rumah yang sangat besar sekali. Tiba-tiba bumi bergetar, bum bum bum. La Sirimbone limbung. Ternyata getaran itu disebabkan oleh perempuan raksasa yang sedang menumbuk. La Sirimbone berlari mendekati raksasa itu. "Hei, siapakah kau anak manusia? Bagaimana kau bisa berada di sini?" tanya raksasa itu dengan heran. Dengan takut, La Sirimbone menceritakan asal-usulnya. Ternyata raksasa itu adalah raksasa yang baik hati. Ia merasa iba pada La Sirimbone dan mengizinkannya untuk tinggal di situ. Ia berpesan, "La Sirimbone, kau boleh tinggal di sini, tapi kau harus hati-hati. Di sini banyak jin dan hewan buas yang bisa mencelakaimu. Sebaiknya kau tak usah kemana-mana, tinggallah di rumah saja." La Sirimbone menurut. Namun setelah beberapa hari, ia mulai bosan. Karena itu, ia meminta izin untuk pergi menangkap ikan. Ternyata hari itu La Sirimbone sangat beruntung. Ia mendapat banyak ikan. Sebelum pulang, ia meninggalkan bubunya dan berharap esok pagi bubu itu akan penuh dengan ikan. Keesok harinya, ia meminta izin lagi untuk keluar rumah. Ia kembali ke sungai untuk memeriksa bubunya. Anehnya, tak seekor ikan pun yang masuk. Ia memasang umpan lagi dan menunggu. Karena telah menunggu, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Alangkah kagetnya ia saat kembali ke sungai, ikan-ikan dalam bubunya dimakan oleh jin. Dengan marah, La Sirimbone menyerang jin itu. Karena tak siap, jin itu kalah. "Ampun anak manusia, lepaskan aku. Sebagai ganti ikan-ikan yang telah kucuri, terimalah cincin ini. Cincin ini dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang meninggal," katanya. La Sirimbone menerima cincin itu dan membiarkan jin itu pergi. Kemudian ia pulang ke rumah si raksasa perempuan. Ketika melintasi sebuah sungai, dilihatnya seekor babi yang sedang berjalan di atas air. Penasaran, ia bertanya, "Babi yang baik, bagaimana kau bisa berjalan di atas air?" Babi itu lalu menunjukkan jimat kalung miliknya. "Dengan kalung ini, kau bisa berjalan di atas air. Jika kau mau, kau boleh memilikinya. Aku tak membutuhkannya lagi," jawab si babi itu. Dengan sukacita, La Sirimbone menerima. Setelah itu, ia meneruskan perjalanan. Tak berapa lama, ia bertemu dengan seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. "Wah, banyak sekali ikan yang bapak tangkap. Hebat," kata La Sirimbone. "Aku menggunakan keris pusaka, nak. Keris ini bisa menikam sendiri jika diperintah," jawab nelayan itu.
Singkat cerita, nelayan itu juga memberikan keris pusakanya kepada Lasirimbone. Sejak memiliki ketiga benda pusaka itu, Lasirimbone sering membantu orang. Ia menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang meninggal, dan menangkap hewan-hewan buruan serta membagi-bagikannya pada yang membutuhkan. Sekarang, raksasa perempuan itu tak khawatir lagi pada keselamatan Lasirimbone. Suatu hari, saat Lasirimbone sedang berjalan-jalan ke desa tetangga, ia mendengar suara tangis seorang gadis. "Hei, namaku Lasirimbone. Jika aku boleh tahu, mengapa kau menangis?" tanyanya. Gadis yang bernama Wangkururio itu menjawab, "Sebentar lagi aku akan mati. Ketujuh kakakku meninggal karena disantap seekor naga. Hari ini adalah giliranku." Lasirimbone tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku akan membunuh naga itu dengan keris pusakaku," katanya. Benar saja, siang itu naga itu datang dan siap menyantap Wangkururio. Gadis itu gemetar, ia takut luar biasa. Namun Lasirimbone menenangkannya. Dengan tenang, ia berbisik memberi perintah kepada keris pusakannya untuk menikam naga itu. Dalam sekejap, keris itu menusuk perut naga tersebut dan mengoyak-oyak perutnya. Naga itu mati seketika. Wangkururio sangat takjub melihat kejadian tersebut. Demikian pula dengan orang tuanya dan seluruh warga desa. Mereka sangat berterima kasih karena Lasirimbone telah berhasil melenyapkan naga jahat yang selama ini mengganggu warga. Berkat pertolongan Lasirimbone, desa menjadi aman. Sebagai ucapan terima kasih, mereka meminta Lasirimbone untuk tinggal di desa mereka. Lasirimbone pun bersedia. Ia kemudian pulang untuk berpamitan pada raksasa yang telah membantunya selama ini. Mulai saat itu, Lasirimbone hidup bahagia dan damai bersama sahabat-sahabat barunya. Pesan dari cerita rakyat Sulawesi Tenggara kisah Lasirimbone untukmu adalah bersabarlah saat mendapati masalah. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan jangan lupa, terkadang keajaiban bisa terjadi. Oke sahabat Dermawan Awan, sekian tentang cerita dari Sulawesi Tenggara yakni Lasirimbone. Dan sebelum mengakhiri, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya.